Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Nama saya Siti Jumaroh. Kami akan membahas artikel yang telah kami buat. Namun sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Miss Novi Hidayati yang telah membimbing kami dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang kami buat berjudul Belajar dan Bermain di Arena Pembelajaran Waldorf. Adapun yang akan kami bahas kali ini mengenai abstrak, Pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Selamat menyimak. Studi literatur ini bertujuan mengkaji kegiatan bermain dan belajar anak menggunakan metode-metode Waldorf yang bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk menstimulasi perkembangan anak, lebih khusus pada kemandirian dan berpikir kritis anak dengan cara bermain dan mengkaji bentuk pembelajaran Waldorf yang diberikan untuk anak bermain sambil belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. Hasil kajian literatur ini menggambarkan bahwa dalam pembelajaran Waldorf permulaan pada anak usia dini melalui aktivitas bermain agar menyenangkan bagi anak. Dan artikel ini juga menjelaskan strategi, keuntungan, dan tantangan yang ada dalam pembelajaran Waldorf. Metode pembelajaran anak usia dini yang memberikan kebebasan berimajinasi dan desain pengajaran yang menyenangkan tanpa terkait dengan kurikulum dicetuskan oleh Rudolf Steiner, lahir tanggal 27 Februari 1861. Seorang ilmuwan dan filsuf yang disebut metode Waldorf. Metode Waldorf menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif dapat diaplikasikan di dalam ruangan kelas ataupun luar ruangan kelas. Pada bagian pembahasan ini akan dibahas mengenai temuan dan hasil penelitian mengenai implementasi model pembelajaran Waldorf di TK Jagat Alit Waldorf School Bandung yang meliputi konsep model pembelajaran Waldorf, perencanaan model pembelajaran Waldorf, pelaksanaan model pembelajaran Waldorf, penilaian model pembelajaran Waldorf. Yang kelima, konsep model pembelajaran Waldorf berdasarkan temuan lapangan mengenai pemahaman guru terhadap model pembelajaran Waldorf. Pada teknik penilaian yang dilakukan di Jagat Alit Waldorf School Bandung adalah melalui observasi dan juga dokumentasi. Penilaian itu dilakukan oleh semua guru terhadap semua anak dan terkadang diadakan pula tes seperti school readiness oleh konselor yang ada di sekolah tersebut bagi anak yang memang memerlukan perhatian khusus. Pembelajaran strategi Waldorf meliputi 1. Pengelompokan campur usia. Anak-anak dari berbagai usia bekerja sama menciptakan atmosfer keluarga yang mendukung pembelajaran sosial dan saling menghormati. Yang kedua, permainan imajinatif. Melalui permainan, anak-anak belajar menyelesaikan konflik dan berlatih komunikasi efektif dalam situasi yang aman dan menyenangkan. Strategi yang ketiga adalah ritme dan rutinitas. Menerapkan rutinitas harian yang konsisten membantu siswa merasa nyaman dan lebih terbuka untuk berbagi. Strategi yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif. Siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok, kemudian mereka saling berbagi pengalaman dan perspektif. Strategi yang kelima, kegiatan praktis. Pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan aktivitas fisik dan seni meningkatkan keterlibatan emosional siswa, mendorong mereka untuk berkontribusi dalam diskusi kelompok. Keuntungan dari pembelajaran berbasis problem solving di Waldorf memiliki 5 liputan. Yang pertama, pemahaman mendalam. Siswa dapat mengaitkan teori dengan praktik melalui pemecahan masalah nyata, memperdalam pemahaman konsep akademis. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak menganalisis dan mengevaluasi solusi yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keterlibatan tinggi. Metode ini meningkatkan motivasi dan minat siswa karena mereka aktif dalam proses belajar. Yang keempat, keterampilan kolaborasi. Pembelajaran kelompok mendorong kerjasama, komunikasi, dan negosiasi antar siswa. Yang terakhir yaitu kelima, pembelajaran mandiri. Siswa belajar mengelola pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan inisiatif dan kemandirian. Berikutnya adalah beberapa tantangan yang dihadapi Waldorf dalam menerapkan pembelajaran berbasis problem solving. Yang pertama, memfasilitasi kelompok besar.
Salah satu tantangan utama dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau bisa disebut PBL adalah bagaimana memfasilitasi banyak kelompok kelas pada saat yang sama. Ini terkait dengan kesulitan dan mengatur diskusi kelompok agar tetap efektif dan semua anggota berkontribusi positif. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. PBL memerlukan keterlibatan aktif dari siswa, tetapi kadang-kadang siswa tidak sepenuhnya terlibat dalam diskusi kelompok. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi kemampuan verbal antar siswa atau dinamika kelompok yang tidak stabil. Yang ketiga, integrasi informasi. Penggunaan mind map dalam PBL dapat membantu integrasi informasi, tapi jika tidak dilakukan dengan baik, informasi dapat diabaikan atau tidak diproses dengan efektif. Ini karena individu-individu dalam kelompok mungkin tidak siap berbagai informasi atau karena kelompok gagal menggabungkannya. Yang keempat, suasana lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif seperti gangguan suara dari luar kelas dapat membuat suasana kelas menjadi gaduh sehingga siswa sulit berkonsentrasi. Hal ini juga dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Yang kelima, pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran seperti trainer, microcontroller yang belum maksimal dapat menghalangi kreativitas siswa dalam pemecahan masalah. Jika guru hanya menggunakan media tersebut untuk demonstrasi tanpa memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan sendiri, maka kreativitas siswa tidak akan muncul. Yang terakhir, keenam, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif antar siswa sangat penting dalam PBL. Tetapi kadang-kadang siswa tidak terbiasa berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Hal ini dapat mengganggu proses analisis dan sintesis informasi dalam kelompok. Model pembelajaran Waldorf sendiri adalah untuk membuka potensi kehidupan nyata pada setiap anak secara bertahap yang dibangun lewat lingkungan alam dan budaya manusia itu sendiri. Pengembangan didapat melalui eksplorasi lingkungan yang dapat membantu anak untuk memperoleh setiap pemahamannya, salah satunya melalui pengalaman dan juga proses berpikirnya. Dalam metode Waldorf terdapat 3 pembahasan yang kami kemukakan. Yang pertama, strategi Waldorf untuk memotivasi siswa dalam berbagi informasi dalam kelompok. Yang kedua, keuntungan dari pembelajaran berbasis problem solving di Waldorf. Yang ketiga, beberapa tantangan yang dihadapi Waldorf dalam menerapkan pembelajaran berbasis problem solving.